Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Awalnya kompas kami mengarah ke dinginnya pegunungan Bogor. Namun rupanya kami belum berjodoh di sana. Takdir justru menyeret kami turun ke pesisir, menuju tanah para Jawara di bawah bayang-bayang Kesultanan Banten. She gives me loving like I ain't ever had. She toss me to the curb like a dirty dish rag. Say boys, it's a juice. Masih bersama Bibul sang penunjuk jalan. Every night she makes me feel Ya mungkin salah satu tempat healing dari kesibukan kota. very next morning. Tell me boys, what you think? It's a juice. Kami mendarat di Serang. Iya, selain bentengnya. Apalagi buat Dan kita masuk di perjalanan kedua di tema Sehari Menjadi Santri. Tiba di lokasi, kami disambut dengan sosok kiai muda yang biasa disapa dengan Kang Aji Inu. Beliau menyambut kami di sebuah bangunan bernuansa bambu. Sore itu pesantren sedang sibuk bersolek. Santri kecil hingga dewasa semua turun tangan. Ada yang jadi teknisi listrik dadakan, bergulat dengan rumput liar, yang pasti bukan rumput tetangga. Semua sibuk berbenah. Dan Kang Aji, bagi seorang komposer, semuanya manut dengan instruksi beliau. Kata Kang Aji, ini yang namanya ngaji alat, persiapan haul Imam Ghazali. Sebuah definisi bahwa ibadah tak melulu soal memegang pena, tapi juga memegang cangkul, kabel, serta perkakas lainnya. Sore itu tak terasa perbincangan awal kami ditutup dengan persiapan sholat maghrib. Sungguh syahdu. Suasana menjelang malam dan tempat sholat yang terbuat dari bambu itu memiliki rasa tersendiri saat saya ikut berjamaah di dalamnya. حي على الفلاح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Namun ada satu plot twist yang tidak ada di skenario saya saat itu. Niat hati ingin digembleng ngaji kitab sampai pusing. Ternyata malam Jumat adalah hari libur nasional bagi para santri di sana. Bagi mereka ini kemerdekaan. Namun bagi saya, si pencari konten, ya
ini sedikit masalah. Saya gagal merasakan sensasi jadi santri tulen. Tak mau larut dalam kecewa. Malam itu, tim saya bergerilya ke arah dapur. Di sini, kemandirian bukan hanya sekedar soal teori. Mereka masak sendiri, berbagi jadwal, berbagi nasi, lauk pauk. Romantisme pesantren yang sesungguhnya ada di kepulan asap dapur ini. Malam makin larut, mata enggan terpejam. Saya justru terjebak obrolan dengan seorang santri. Namanya siapa? Namanya Zainal. Saya di sini kuliah. Kuliah. Ya, jadi mondok sambil kuliah. Mondok Bukan sambil- kuliah sambil mondok ya. Oh, berarti mondoknya utama. Iya. Masya Allah. Gitu. Kenapa saya milih ini? Karena saya tertarik Masya Allah. dengan gaya-gaya orang tua terdahulu kan. Gaya-gaya mondok seperti ini kan. Jadi kayak kita itu bukan ngaji huruf Arab aja kan, tapi kita juga harus ngaji alam gitu kan. Gitu. Enggak tuh. Geser dikit. Aduh, soleh banget yang ini mah. Kalau asli sih di Pandeglang, mondok itu Kang. Berhubung ke sini itu tugas mengajar di yayasan. Akhirnya setiap kan di sini kan ada rutinan namanya kendur hikam tiap malam Selasa sama malam Sabtu. Suka ikut tuh rutin. Akhirnya ngobrol lebih dalam sama Kak Haji sehingga tertarik lah gitu ke sini. Ini salah tulen. Gitu. Berapa tahun dulu salah Pak? Kurang lebih dari SMA 2019, berarti hampir 5 tahun. Apa sih namanya daftar kuliah ke UIN, nggak keterima Bang. Akhirnya ngapain ya di rumah ya? Lah mondok aja lagi gitu. tadinya tadinya pelarian, Bang. Tadinya pelarian. Gitu. Setelah mengenal salaf lebih dalam ternyata indah Bang. Oh, Jadi Masya keindahan Allah. itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masuk Paris. Itulah kelebihan sorogan tuh gitu Bang. Maksudnya misalkan kemampuan A, misalkan Iqra, ini Quran, jadi beda-beda gitu Bang. Kadang di sini Al-Quran, di sini ngaji kitab Bang, di sini tasrif sorob, itu guru itu. Sekali waktu? Sekali waktu itu Bang, dihabiskan itu santri di majelis. Itulah makanya saya salaf itu ternyata gini, luar biasa Banyak gitu. orang-orang luar biasa Iya. gitu. Obrolan yang awalnya renyah berubah menjadi sendu. Ternyata ini malam terakhirnya. Besok ia pulang, lulus. Sebuah ironi. Saya baru datang untuk belajar, dia justru bersiap pergi meninggalkan pelajaran. What good is true without love? Jam 2 pagi berlalu begitu saja. Aneh. Waktu seolah berjalan dengan cepat ketika kita menemukan kawan bicara yang tepat. Fajar pun menyapa dan para santri mulai dibangunkan untuk rutinitas sholat berjamaah.
Kembali lagi, sehabis sholat, mereka biasanya memiliki rutinitas, sorogan atau ngaji. Namun Jumat adalah hari kemerdekaan mereka. Matahari sudah memancarkan sinarnya, dan para santri kembali ke rutinitas. Sebagian berangkat sekolah formal, ke madrasah sanawiyah atau aliyah. Namun ada juga mereka yang berkuliah, dan mungkin sebagian dari mereka warga lokal. Langit Banten pagi itu terlalu cantik untuk kami lewatkan. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 dan kami diajak sarapan bersama oleh Kang Aji. Dan kurasa ini kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan beliau. Sebenarnya aktivitas ini terasa lebih syahdu kalau kita lakukan semalam. Namun sayangnya tadi malam Kang Aji mendapati sekelompok tamu yang berjumlah sekitar 11 orang. Mereka sudah datang dari jauh dan alangkah baiknya kalau kami yang mengalah. Karena kami merasa obrolan santai ini bisa dilakukan esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum wa hudurikum. Selamat datang, marhaban. Terima kasih banyak atas kedatangan dan kehadiran teman-teman semua di kobong kami. Kami lebih senang nyebutnya kobong. Kobong. Kalau pondok pesantren tuh kesannya, wah, masya Allah, beban moralnya terlalu besar, terlalu berat. Masya Allah. Kobong kami ini kami namai Mirbat Syaja'atil Akhyar. Mirbat, tempat mengikat. Syaja'atil Akhyar, keberanian orang-orang terpilih. Nanti kita obrolkan kenapa, apa filosofi di balik nama itu. Bersama saya Al-Fakir Haji Tubagus Ahmad Fathul Wahab Abbas, sebagai wakil orang tua kami dan saudara-saudara kami yang mengelola dan mengasuh anak didik kami di sini. Backgroundnya berangkat dari aspirasi orang tua tentunya. Di samping memang saya juga memiliki cita-cita. Ya, semuanya berawal dari aspirasi orang tua. Untuk ke dalam dunia pesantren? Iya, ke dalam dunia pesantren. Karena memang background kami dari dunia pendidikan berbasis kepesantrenan, pesantren klasik. Pesantren klasik. Cuma alhamdulillah fadl Allah, karunia Allah, saya juga sempat mengalami dunia pesantren modern. Hal lainnya kenapa saya lebih memilih pola klasikal, karena memang dari pengalaman saya background klasikal dan menjalani pendidikan pesantren modern, tanpa bermaksud mendiskreditkan pesantren modern, namun bagi saya pribadi pola kepesantrenan yang lebih cocok bisa memanifestasikan nilai-nilai kepesantrenan yang sesungguhnya adalah pola klasikal. Yang difahamkan kepada saya ya, hasil refleksi saya, pesantren itu bagi saya adalah sebuah ruang dan wadah manifestasi nilai-nilai suhbah. Apa itu suhbah? Nah, kita semua kenal dengan para sahabat Nabi. Nah, itulah dasar dan pola pendidikan penyampaian energi spiritual agama Islam yang kita peluk. Polanya harus seperti itu, harus ada suhbah, artinya ada kedekatan lewat fisik dulu supaya terinstal gitu ya, kedekatan emosional dan spiritualnya. Jadi ada kedekatan secara fisik di situ, seperti yang terjadi antara para sahabat dengan Kanjeng Nabi. Berarti basic pesantren itu sebenarnya kira-kira dari situ ruhnya, jiwanya. Nah, oleh sepuh-sepuh kita di sini akhirnya dibangunlah pola-pola pendidikan yang kita kenal dengan istilah pesantren. Jadi untuk mewadahi nilai-nilai itu. Jadi bukan hanya tentang doktrinisasi, bukan hanya tentang penyampaian materi, tetapi kedekatan itu, koneksi itu. Itulah dakwah, itulah syiar agama. Sehingga pesan yang dulu Nabi sampaikan tetap menjadi wasiat dan wasilah para alim ulama gitu. Itulah kenapa kita mengenal istilah ittisal, ketersambungan. Oh, bahasanya ketersambungan ya. Sampai sanad ya, nah, tersanad ke ya, itu dia. Ya. Jadi sanad itu bukan hanya tentang ketersambungan
akademik atau ilmiah, tapi ketersambungan spirit itu. Dan itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan pola klasikal. Maaf, kalau dimodernkan yang pernah saya alami, maaf gitu ya, polanya dia ada sistem, ada terlalu banyak kegiatan, interaksi dengan kiai sepuh utamanya itu agak kurang. Itu. Tapi kalau pesantren klasikal, kita benar-benar menyatu, berbaur bersama. Iya, iya. Kita makan bersama, ngobrol bersama. Disitulah terbangun koneksi. Itulah yang penting, keakraban antara murid dan gurunya. Makanya kalau kita jujur baca dalam riwayat-riwayat hadis itu kan banyak seperti interaksi-interaksi obrolan kan. Bentuknya Itu, obrolan. Iya, seperti iya, itu. iya. Itulah kenapa ada pesantren. Iya, iya. Makanya kalau Nabi lagi ngobrol di tengah-tengah para sahabat pun juga kayak ya Nabi gitu. Tiba-tiba ada yang Nah, nanya, itu dia. Tiba-tiba ada yang apa namanya Itu. pengen tahu, tiba-tiba ada Itulah. yang nyeletuk. Interaksi itu yang benar-benar membangun Iya, iya. Oh iya, iya, iya. psikologi, emosional, bahkan spiritual, dan itu intinya. Kalau di modern, maaf sekali lagi tidak maksud mendiskreditkan, jaraknya terlalu terasa antara murid dengan guru utama. Iya, Itu, oh, iya. maaf, Sisa, yang jadi ya. kiai sepuhnya gitu. Karena manifestasinya itu di keilmuan yang sifatnya itu tematik dan teoritis. Ya, lebih ke situ. Memang setiap pesantren ada ciri khas, fokus atau takhasus gitu ya. Iya, iya. Kita khususkan. Kalau di Banten, kebanyakannya pesantren kobong atau pesantren klasik itu umumnya itu biasanya fokus di kajian kitab kuning ya. Jadi ngajari anak-anak untuk bisa baca kitab kuning, kitab gundul. Namun di kami karena ada pesanan, ada arahan dari sepuh, sebenarnya pesantren kami ini ingin dibawa ke arah tahfidz untuk putra. Sebenarnya, namun karena ini masih baru, masih membangun, masih merajut koneksi juga, kita masih belum ke situ. Karena saya masih harus mengejak psikologi anak-anak santri sekarang. Itu berbeda ternyata dibanding zaman-zaman saya dulu. Banyak hal yang, banyak variabel yang harus disesuaikan lah gitu tuh. Ini tahun kelima. Kita mendirikan ini tahun 2020. Ya. Tahun 2000. Wah, COVID-nya tuh. Ya, pas COVID Februari kita bikin majelis ini, Maret COVID. Menyesuaikan dengan apa kegiatan sekolah ya. Karena kami itu nggak ingin, meskipun pesantren klasik, kami nggak ingin membangun stigma ataupun jiwa yang ortodok dan konservatif pada anak santri. Artinya kita nggak menutup modernisasi, kita nggak melarang anak-anak sekolah, bahkan mengajukan gitu pada anak-anak yang berpotensi dan punya peluang untuk sekolah, kita ajukan harus sekolah, bukan untuk menggiring mereka ke arah duniawi, tetapi terlalu banyak manfaat dan pendidikan yang bisa mereka dapatkan dari sekolah sambil mondok jika mereka tinggalkan. Kisaran umur anak-anak SMP ya, lulus SD sampai yang kuliah yang ada di sini, alhamdulillah ada gitu. Terakhir yang paling tua yang tadi. Ya. Hitungannya santri kalong ya. Itu santrinya Abah. Oh, santri Abah, Masya Allah. Karena berangkat dari aslinya dakwah ini, bahkan agenda utama Tuhan menciptakan semesta kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna liya'budun di situ ay liya'rifuni, agar mereka mengenalku, mengenal Allah. Itu Ibnu Abbas tuh ya. Riwayat Ibnu Abbas Itu ini Ibnu sahih. Abbas. Itu sahih. Sahih. Kalimat liya'buduni itu Ay liya'rifuni, liya'rifuni. untuk mengenalku. Dalam riwayat lain ada interaksi antara Sayyidina Dawud, kanjeng Nabi Dawud alaihi salatu wassalam bersama Allah ketika beliau bertanya, "Ya Rabbi lima khalaqtal khalqa?" Tuhan, kenapa engkau menciptakan makhluk? Allah jawab apa? "Ya Dawud, kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul khalqa li u'rafa fa 'arafuni bi." Wahai Dawud, pada mulanya aku, kata Allah, aku adalah khasanah yang tersembunyi yang tidak diketahui, dan aku ingin diketahui. Lalu kuciptakanlah makhluk agar mereka mengenalku, mengetahuiku, dan mereka akan mengetahuiku, akan mengenalku dengan pertolonganku. Itu harus kita sadari. Gimana caranya kita tahu? Nanti Allah yang kasih tahu. Allah Bahasanya yang gitu. dengan cara Dengan caranya. lewat dinamika kehidupan dunia. Berarti pada prinsipnya itu adalah pengenalan diri. Pengenalan diri. Terhadap diri santri itu sendiri. Apa yang bisa dikenal dalam dirinya, potensi apa yang bisa dibangun sama dirinya, mau dibawa kemana dirinya.
biar saya ejakan juga. Boleh. Gimana, dari mana agenda utama itu sampai nyambung ke visi utama pesantren itu, ya kan, mengenal diri. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan oleh para masyayikh, para guru, nggak ada jalan lain untuk mengenal Allah kecuali dengan mengenal diri. Dan tidak ada cara, tidak ada jalan mengenal diri kecuali dengan mengkaji alur dinamika kehidupan yang dijalani masing-masing. Nah, untuk mendukung agenda itu, Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab, mengirim para malaikat yang kita kenal dengan agama. Dan itu salah satu bentuk pertolongan Allah untuk mengetahui siapa Iya, Allah itu. mengantarkan tadi manifestasi dari fa'arafuni bi, maka mereka akan mengenalku dengan pertolonganku. Nah itu. Nah, lewat risalah-risalahnya Allah, yaitu para nabi dan para rasul, dan dinamika kehidupan yang membuat diri ini semakin paham bahwa Ya, oh, ada yang ngatur nih. itu ke situ. Jadi tidak terjebak dengan perspektif subjektif, hanya menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang. Iya. Ke situ. Tapi diantarkan kepada kesadaran akan eksistensi yang paripurna Gusti Allah. Kayak bahasa tadi gampangnya gitu. Ada yang ngatur nih. Ada yang ngatur. Bukan sekedar tahu secara wawasan aja, tapi benar-benar merasakan nuansa rasanya. Itu sebenarnya. Ya. Berarti mainnya dirasa ya? Ya, dirasa, di hati, di nurani. Makanya ilman itu Kalau cuma manis. sekedar tahu, anak kecil juga tahu. Iya. Itu kan. Iya. Atau orang ateis, agnostik sekalipun tahu. Iya. Kalau cuma sekedar tahu. Kalau sekedar tahu. Iya. Tuh. Tapi belum dapat rasanya. Nah, itu dia. Itulah rasa persaksian. Makanya asyhadu, bukan a'lamu, Iya. bukan a'rifu, bukan aro, bukan anzuru, bukan aku tahu, bukan aku mengerti, bukan aku kenal, bukan aku melihat, tapi asyhadu, aku menyaksikan. Penyaksikan itu semuanya dengan nuansa hati nurani. Iya. Tuh. Bukan hanya tentang kontribusi, tapi juga itu tentang cara mendidik anak-anak. Pastinya kita nggak ingin anak-anak didik kita ketika pulang itu mereka jadi vakum dan baku, tidak bisa bergerak, mati kuti di tengah masyarakat, ya kan? Makanya dalam naungan kami, anak-anak ketika ada kegiatan masyarakat, entah tahlilan, entah maulidan, entah ada yang wafat dan segala macam yang berkaitan dengan masa, kita ajak. Biar terbiasa dengan Ya, itu dia. Pendidikannya di situ. pola-pola Ketika kembali seperti ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, dia tidak aneh, tidak kaget, tidak kikuk. Dan dia bisa membawa diri, gitu kan? Bisa memberi manfaat, dan di situ juga kajiannya. Karena kajian ma'rifat itu lewat dinamika kehidupan. tadi ya salah Itu satu. ke situ. Makanya nggak bisa pesantren klasikal itu ada jarak dengan masyarakat, harus menyatu. Berarti bukan Harus, lagi ya. tentang tembok. Bukan tentang tembok. Dan jangan sampai ada bahasa penjara suci. Maaf ya. Ya. Penjara suci. Oke, kita nggak ada pagar kan? Iya. Ya belakangan ini kan ada kejadian-kejadian ya, ada fenomena hingga menumbuhkan stigma negatif tentang dunia kepesantrenan. Ya. Ya kami pikir kita harus fair lah. Kalau ingin tahu dunia pesantren yang sesungguhnya, ya harus nyelam. Jangan hanya sekedar melihat berita-berita di media sosial, terus termakan opini publik. Ya sebenarnya ada yang ngontrol, ya maaf gitu ya. Iya. Harus menyelami, harus biar tahu. Ya. Itu hampir stigma itu terbangun sama seperti zaman kita mungkin anak-anak tahun 90 atau 2000-an mungkin tahu anak STM atau SMK tuh taunya tuh tawuran gitu ya. Tentang SMK itu ya, STM, Iya, benar. Iya benar. Kalau SMK tawuran gitu Iya, ya. benar. Padahal Iya, mirip seperti tidak itu. semua SMK atau SM Tadi karena kita STM nggak itu ya. tahu dunia aslinya, Biasanya. dan kita ini tipikalnya mudah sekali termakan opini manusia itu. Iya. Asal dianggap rame udah pasti benar. Nah, gitu. itulah. Asal dipercaya sama banyak udah pasti benar Ya, kira-kira. makanya sepuh-sepuh para guru itu bilang jangan menentukan kebenaran dengan banyaknya orang yang mengikuti, tapi kenalilah kebenaran yang sesungguhnya. Kamu nanti bakal mengenal orang yang sebenarnya benar, mana yang salah. Itu agak halus, agak rumit, tapi begitu. Kira-kira Jadi jangan mengukur kebenaran lewat banyak atau sedikitnya orang yang ikut gitu tuh. Tapi kenalilah kebenarannya dulu. makanya perintahnya itu tabayun. Tabayun ya, bisa ke situ. Harusnya memang pesantren itu wadah dan naungan utama. Maksudnya ini tentang visi kami, harapan kami ke depan. Mudah-mudahan fadal Allah bukakan, Allah beri jalannya, Allah lapangkan. Kami inginnya tempat kami ini, wadah pesantren kami ini benar-benar merangkul, menaungi santri. Jadi santri itu tinggal ngaji, tinggal belajar tanpa ada bayaran, tanpa harus mikirin apa. Jadi tempat tinggal, makan, buku, kitab semua
kami yang menaungi gitu tuh. Terfasilitasi gitu. Fasilitasi gitu tuh. Jadi anak-anak bisa lebih fokus belajar aja udah ngaji, maunya gitu. Kalau dibilang apa kontribusi, ya karena memang kita masih belia, masih di awal-awalnya pesantren, jadi kami mohon maaf kepada para anak didik kami dan yang lainnya yang ingin menitipkan anak ke sini kalau sementara ini kami masih menarik bayaran gitu ya, karena ya untuk kebutuhan bersama mereka, bayar listrik, air segala macam itu sih lebih ke situ. Dan kalau nggak salah mungkin saya pernah dengar itu, kalau nggak salah itu juga, kalau nggak salah memang salah satu syarat mencari ilmu itu adalah memang ada bulughah, bekal. Ya, itu masyhur dalam syair Imam Syafi'i itu. Cuma bulughah itu, bekal itu, iya memang mal, harta itu juga bekal. Tapi yang bekal utama itu sehat jasmani dan akal. Oh gitu. Itu sebenarnya. Berarti bawa badan gitu ya? Iya, bahasanya. bawa badan. Karena dia memilih untuk masuk atau nyemplung ke dalam dunia itu juga tidak mudah gitu. Tidak mudah. Dari awal kan kita sudah jelaskan ya tentang konsep asli, visi mendasar adanya dunia kepesantrenan itu apa. Itu sebagai ruang dan wadah manifestasi dakwah syiar para guru, para masyayikh, para ulama, para aulia yang bersambung kepada para nabi, khususnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah. Juga diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para malaikat kepada para nabi. Untuk apa? Untuk mengantarkan manusia dan jin, golongan mukallaf yang mendapatkan beban ini untuk mengenal Tuhan. Iya, karena dua ya, jin dan manusia ya. Iya, jin dan manusia. Mukallaf itu ya. Mengenal Tuhan itu kan harus mengkaji diri. Dan setiap kita nggak akan bisa mengkaji diri kalau tidak terbangkitkan kesadarannya. Dan ditemani dengan mentor atau sosok. Untuk membangkitkan kesadaran dan melatih itu butuh mentor. Itulah. Karena tanpa itu kita nggak bisa hanya sekedar otodidak mempelajari hal itu. Entah lihat artikel, sekedar baca buku atau lihat ungkapan-ungkapan dalam media sosial, nggak bisa, karena itu sifatnya energetik. Jadi harus dari nafas spirit guru, mentor, dan dalam pengawasan seorang guru. Itulah kenapa ada pesantren. Tanpa itu manusia bisa kehilangan kendali, karena pada dasarnya manusia ini bukan hanya fisik, tapi ada akal, ada ego atau nafsu, banyak lapis. Itulah yang harus dididik. Itu kenapa ada iman, Islam, ihsan. Jadi bukan hanya tentang benar salah, boleh atau haram saja, tapi tentang bagaimana setiap diri mukallaf, manusia khususnya itu mengenal diri, mengenal lapis-lapis diri, mengenal kecenderungan-kecenderungan dengan berbagai warnanya, mengendalikannya dan mendaya gunakannya dalam dinamika kehidupan sehingga dia bisa mengkaji setiap alur kehidupannya untuk mengenal diri kemudian mengenal Tuhan. Ke situ. Adapun stigma-stigma negatif tidak. Itu opini subjektif gitu. Aslinya pesantren itu nafasnya seperti itu. Tujuannya, visinya, misinya seperti itu. Kami meskipun polanya klasikal, bukan berarti kami ini ortodok dan konservatif, tidak. Kami tetap mengintegrasikan kemajuan dan perkembangan zaman. Buktinya anak-anak kita kenalkan dengan teknologi, walaupun belum intens gitu ya, karena berbagai hal. Kami tidak menutup diri di situ, bahkan tidak boleh. Karena dari guru-guru kami sampai ke kanjeng Nabi pun, SAW, para sahabat mereka tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Justru kita harus pelajari itu. Karena itu juga medan dakwah dan medan kajian diri untuk mengenal Tuhan. Tuh. Makanya yang Nabi itu diutus untuk diutammima makarimal akhlak. Dan akhlak itu tentang hati. Akhlak itu tentang hati. Bukan tentang gestur. Nabi tidak lagi ngomongin peradaban, karena peradaban itu pasti selalu berkembang. Ya. Dan peradaban nggak akan berkembang tanpa manusia-manusianya yang memiliki kualitas hati atau akhlak yang pantas untuk menerima perkembangan itu. Saya ingin nyatakan begitu. Ya. Oh, berarti mungkin dalam tanda kutip perkembangan yang pesat, akhlaknya diturunin, hancur. Peradabannya. Karena tidak imbang. Histori sudah terlalu banyak bukti. Histori sudah terlalu banyak bukti. Kita nggak menafikan gitu, bahwa nggak boleh. Bahkan banyak penelitian-penelitian zaman sekarang yang menganggap zaman dulu pun udah sangat maju. Ya. Udah sangat modern. Ya. Ya kan, bahkan peneliti zaman sekarang juga sering bingung tuh. Ada tuh yang namanya tuh apa, stone apa tuh yang batu, di atasnya ada batu terus ngebentuk lingkaran. Oh gitu iya, kan. iya. Orang zaman sekarang suka bingung kan, itu naruh atas batu, taruh di atas batu ada batu lagi tuh gimana caranya? Kuil-kuil, sphinx segala macam, Borobudur, Borobudur. Zaman dulu terlalu canggih dan terlalu cerdas untuk dipadukan dengan teori Einstein yang menyatakan manusia berasal dari monyet.
Maaf ya. Bukan Einstein guys, siapa? Iya, ini Darwin. Darwin ya. Iya, iya. Teori evolusi. Iya. Iya. Nah, kita juga sering ngobrol, Kang. Masa iya sih kapal Nabi Nuh cuman hanya kayu? Nah, itu dia. Masa iya sih? Gini ya, sekarang kalau kapal kayu dibawa ke samudra yang isinya badai aja bisa ke ombang-ambing kebalik-balik gitu Bahkan ya. sebelum Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam itu kan generasi keberapa dari Kanjeng Nabi Adam? Putra beliau atau cucu beliau saya lupa. Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Itu pengetahuannya, peradabannya sudah bisa menembus langit. Artinya sudah bisa menghitung bintang segala macam. Sampai mengetahui apa efek perbintangan kepada dinamika cuaca dan lain sebagainya. Di mana sekarang kita yang mengklaim sudah canggih dan pesat. Mungkin bagi mereka untuk jadul. mengatur cuaca suatu daerah aja masih repot. Iya. Mungkin buat mereka, lah kok lu ketinggalan sih? Iya. Dan gue dibilang dari monyet. Oh mungkin karena sumber keilmuannya langsung dari Nabi Adam, yang dimana sumber keilmuannya juga langsung dari yang Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami mengajarkan asma di situ dalam sebuah riwayat yang pernah saya dengar, bukan hanya tentang nama sebut tapi seluruh ilmu yang bisa dicapai dan diraih oleh manusia di muka bumi. Jadi pesannya intinya, jangan ragu, jangan khawatir jika ada bapak ibu saudara-saudara ingin menitipkan anaknya kepada pesantren, khususnya pesantren kami. Insya Allah biidznillah wa bi'aunih, atas izin dan pertolongan Allah. Jangan khawatir. Justru yang harus dikhawatirkan itu ketika kita punya generasi penerus, punya anak-anak yang mereka lahir dalam pesatnya perkembangan teknologi namun tidak diimbangi dengan kesadaran hati tadi. Inti dari manusia itu bukan fisik, bukan hanya akal, tapi spiritual. Itulah inti semuanya. Dari spiritual itu mereka akan terbangun moral yang kuat. Moralnya kuat, emosinya stabil. Emosionalnya stabil, sosial terbangun. Sosial terbangun, finansial oke. Kebanyakan kita karena tidak menyadari itu ingin menyelesaikan finansial dulu. Seperti itu. Justru tanpa keterbangkitan dan kesadaran spiritual yang matang, manusia bisa hancur. Akhirnya jadi kayak robot. Sekarat tanpa sadar, hilang rasa, hilang empati, dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang bikin peradaban hancur. Ketika ada anak mendidik ke pesantren, bukan ingin mencetak harus cuma jadi kiai yang cuma ibadah, cuma sholat, cuma puasa, cuma ngaji, cuma ngedros, cuma wirid tanpa berdinamika sama kehidupan, bukan. Tapi tentang membangkitkan kesadaran spiritual tadi. Untuk teman-teman saudara-saudara yang Allah perjalankan dalam berbagai dinamika kehidupan duniawi, hati-hati dengan bisikan entah di dalam benak, entah dari nafsu, entah dari setan yang menstigmakan dirinya jauh dari agama, dari Tuhan. Paham tidak maksud saya? Hanya karena aktivitasnya dominan dalam hal duniawi secara permukaan, secara zahir. Agama itu bukan tentang pakaian. Agama itu tentang kesadaran hati kepada sang eksis yang paripurna, Tuhan. Kalau pakaian kan yang penting sopan kita, gitu. Maksud saya banyak ketemu orang hanya sekedar ingin ngobrol dengan saya aja, wah masih banyak dosa nih, gue terlalu duniawi apa aja, sholat juga cuma sah doang katanya, masih kotor. Ya Allah, emang mau nemuin siapa, gue bilang gitu kan ya. Nggak begitu. Beragama itu bukan tentang harus memakai jubah, imamah, sorban, bukan tentang itu. Tapi dari kesadaran spirit dulu, nurani dulu, itu dari situ. Jangan tergoda untuk mengamini stigma kepada diri pribadi, wah gua jauh dari Tuhan. Ntar dulu bro, Tuhan bukan sekedar hakim atau resepsionis, lo bener surga, lo salah neraka. Lo kurang ajar kayak gitu sama Tuhan namanya. Kering nanti hati. Berarti Tuhan cuma jadi perantara dong. Iya. Cuma menjadi perantara, gue pengen masuk surga. Kalau gue bener ya udah nggak ada urusan sama Tuhan. Apaan? Tempat kita pulang. Tempat kita pulang. Dan yang memeluk kita Tuhan itu. Waktu Jumatan pun tiba dan kami bersujud di Masjid Agung Banten. أشهد أن لا إله إلا الله
Tak lupa videografer kami mengambil dokumentasi para santri yang sedang melakukan ziarah. Ini tradisi mereka ba'da Jumat. Melihat para santri mendoakan para pendahulu yang mewakafkan hidupnya untuk Islam, saya sadar inilah cara mereka menjaga sambungan kabel keberkahan agar tak terputus. Sore menjelang, persiapan haul pun makin matang. Masak besar, bebenah total. Semangat khidmat demi kelancaran acara. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin penuh cinta kasih di mana kedua kitab itu menurut stigma kita, mohon maaf ya, pada saat kejadian itu saya ingat keresahan secara psikologi, secara emosional kita sebenarnya sebatas itu. Jadi bukan ingin membebani anak-anak didik kami yang masih belia, yang masih ibarat kertas putih. Jemaah semuanya yang alhamdulillah sudah nampak hadir. 24 jam yang sangat singkat, namun padat makna. Sehari menjadi santri. Edisi ini mengajarkan saya bahwa pesantren bukan cuma tempat belajar agama, tapi tempat belajar kehidupan. Untuk kawanku yang lulus hari ini, selamat datang di dunia luar yang penuh tipu daya sob. Jadikan ilmumu tameng dan akhlakmu pedang. Dan untuk Kang Haji, terima kasih. Obrolan off cam kita mungkin tak masuk di rekaman, namun menancap di ingatan. Ternyata obrolan terbaik seringkali terjadi saat kamera dimatikan. Kami belajar, kami merekam, dan kami mengambil hikmah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sehari menjadi santri. Make me feel loved and treasured. You're water in the desert.